Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penelitian yang berjudul Pengolahan Limbah Kulit Singkong sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan saya Samia Faika Tamimi dari kelas ITPB. Langsung saja. Sampah kulit singkong di Indonesia ini sangatlah melimpah, karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil singkong terbesar di dunia. Nah, sampah kulit singkong ini dapat dimanfaatkan berbagai macam, salah satunya sebagai keripik kulit singkong. Karena singkong ini memiliki kandungan karbohidrat tinggi, yaitu sekitar 72,49% hingga 85,99%. Sehingga dengan pengolahan limbah kulit singkong ini dapat mengurangi produksi sampah di Indonesia. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini ada dua. Yang pertama itu tahap pendekatan. Tahap pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di daerah tempat tinggal. Terus yang kedua itu tahap pelaksanaan meliputi pencucian, perebusan, perendaman, pengeringan, perendaman, penggorengan, dan pengemasan. Selanjutnya masuk ke proses pengolahan. Nah, adapun alat yang diperlukan dalam pengolahan keripik kulit singkong ini yaitu kompor gas, wajan penggorengan, pisau, panci, papan iris, nampan, dan baskom. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kulit singkong bagian dalam yang berwarna putih. Setelah persiapan alat dan bahan, langkah selanjutnya yaitu mengupas bagian dalam kulit singkong yang berwarna putih. Kemudian dipotong kecil-kecil sesuai selera. Setelah itu, potongan kecil-kecil tersebut dicuci dengan air mengalir dan bersih. Hal ini bertujuan agar kulit singkong bersih dari tanah. Setelah itu, kita masuk ke tahap kedua, yaitu perebusan. Nah, jika sudah bersih, dilakukan perebusan dan ditambahkan garam. Hal ini bertujuan agar kulit singkong menjadi lunak dan untuk menghilangkan kandungan asam sianida dalam kulit singkong. Proses perebusan dilakukan sampai warna kulit singkong menjadi kecoklatan, yaitu sekitar 45 menit. Setelah dilakukan tahapan perebusan, maka kita masuk ke tahap ketiga, yaitu perendaman. Nah, kulit singkong yang sudah direbus dicuci kembali sampai bersih. Kemudian direndam selama 3-4 hari dengan garam dan setiap harinya air rendaman diganti. Proses perendaman kulit singkong dengan garam ini bertujuan untuk menghilangkan racun sianida dalam kulit singkong agar tidak berbahaya jika dikonsumsi, dan tekstur kulit singkong menjadi keras. Karena pada saat perendaman, kandungan air dalam kulit singkong ini akan terserap oleh garam, sehingga keripik kulit singkong nantinya akan memiliki tekstur yang keras. Proses perendaman ini sangat berpengaruh pada rasa, tekstur, dan aroma keripik kulit singkong. Selanjutnya masuk ke tahap keempat, yaitu pengeringan. Nah, kulit singkong hasil perendaman 3-4 hari, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1 hingga 2 hari. Hal ini bertujuan agar keripik kulit singkong yang dihasilkan menjadi crispy. Setelah itu, masuk ke tahap kelima, yaitu perendaman kembali. Hasil dari proses pengeringan direndam dengan air hangat dan ditambahkan garam terlebih dahulu sebelum dilakukan penggorengan. Hal ini agar debu yang menempel pada kulit singkong hasil pengeringan hilang dan kulit singkong menjadi bersih kembali. Selanjutnya masuk ke tahap keenam, yaitu penggorengan. Nah, keripik kulit singkong ini dilakukan penggorengan sampai berwarna kecoklatan atau keemasan. Dalam penggorengan harus sering diaduk dan minyak yang digunakan harus banyak. Hal ini agar keripik yang dihasilkan warnanya merata dan tidak ada yang gosong atau matangnya sempurna. Waktu penggorengan semua keripik kulit singkong harus disamakan agar warna yang dihasilkan seragam. Selain itu, minyak goreng yang telah dipakai tidak boleh digunakan berulang-ulang karena akan mempengaruhi warna keripik kulit singkong dan tidak baik bagi kesehatan. Nah, setelah dilakukan penggorengan, hasil keripik kulit singkong ditaburi penyedap rasa sesuai selera. Hal ini bertujuan agar rasa dari keripik kulit singkong menjadi enak dan keripik kulit singkong siap dimakan.
Setelah itu masuklah kita ke tahap terakhir yaitu pengemasan. Nah, setelah merata, langkah terakhir yaitu pengemasan. Proses pengemasan ini dilakukan sesuai dengan yang diinginkan, bisa menggunakan plastik yang berukuran kecil maupun yang besar. Selanjutnya, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Berdasarkan proses pengolahan tersebut, dihasilkan keripik kulit singkong yang sangat renyah, enak, dan memiliki tekstur yang kasar, warnanya kecoklatan, dan aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, keripik kulit singkong ini dapat dikatakan sebagai salah satu solusi terbaik untuk mengurangi pencemaran lingkungan seperti limbah kulit singkong hasil produksi tepung terigu. Dengan adanya kegiatan pengolahan ini, diharapkan dapat memberikan motivasi kepada penduduk Indonesia, khususnya warga Kota Pati, untuk memanfaatkan limbah kulit singkong sebagai olahan kuliner yang memberikan nilai jual tinggi, menambah pemasukan, dan dapat mengurangi pencemaran limbah yang ada. Nah, dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa limbah kulit singkong dapat diolah sebagai keripik kulit singkong yang aman untuk dikonsumsi. Pengolahan keripik kulit singkong merupakan solusi terbaik untuk mengurangi pencemaran lingkungan, seperti limbah kulit singkong hasil produksi tepung terigu. Nah, ada sedikit quotes untuk penelitian ini. Sampah dan limbah adalah musuh dari alam yang harus kita musnahkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.